Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horor yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tahun itu kekeringan parah terjadi di tempat tinggalku. Bahkan keluargaku juga terdampak sampai gagal panen. Dan akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Berharap itu semua akan berubah menjadi lebih baik. Ini adalah rumah tua yang terdiri dari banyak kamar. Arsitektur tua yang dibangun terlihat sedikit berdebu dan berantakan. Tapi ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Ayahku berkata untuk membersihkan seluruh bagian rumah. Keluargaku dapat tinggal di sini karena ini adalah rumah peninggalan teman yang sudah meninggal. Dan rumah ini ditinggalkan untuk ayah. Hari itu kami membersihkan setengah bagian rumah. Tapi itu juga jauh lebih rapi. Malam itu kami bertiga tidur bersama. Kakak perempuanku Nisan berusia 15 tahun saat itu. Dan aku adalah saudara perempuan kedua. Saat itu aku baru berusia 10 tahun. Dan di belakangku adalah Lily yang berusia 6 tahun. Entah mengapa malam itu aku kesulitan untuk tidur. Aku mendapatkan perasaan tidak nyaman dari kamar sebelah. Kamar itu sangat kuno. Keluargaku tidak menggunakannya jadi aku belum membersihkannya. Kamar itu terus memancarkan perasaan menyeramkan. Aku tidak tidur untuk waktu yang lama. Tapi secara perlahan mataku mulai terpejam meskipun belum nyenyak. Tiba-tiba saja aku mendengar suara tawa dari kamar itu. Suara itu semakin keras dan pintu perlahan terbuka. Aku mulai panik tetapi aku berusaha tetap diam di tempat tidur. Dan kemudian dari kamar itu keluar dua orang wanita. Dengan wajah putih, mata putih dan senyuman aneh. Yang paling membuatku takut adalah kaki mereka tidak menyentuh tanah. Mereka mengambang dengan sepatu merah. Aku panik tetapi aku mencoba untuk tetap menutup mataku dan berpura-pura tidur. Ketika mereka perlahan mendekati tempat tidur kami, aku merasakan hawa dingin dan tatapan mereka tertuju pada kami bertiga. Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan kepada kami. Aku hanya berbaring di sana tanpa bergerak. Sedangkan mereka terus berbisik dan tersenyum mengerikan. Mereka seperti sedang memilih sesuatu. Aku tidak terlalu mengerti. Tapi pada akhirnya sepertinya mereka memilihku. Aku bisa merasakan tangan dingin yang mengerikan menyentuh tubuhku. Aku mencoba membuka mataku secara perlahan untuk melihat kedua saudara perempuanku. Berharap mereka akan bangun untuk menyelamatkanku. Tapi mereka tidur sangat lelap dan tidak tahu apa yang sedang aku hadapi. Aku melirik mereka tetapi apa yang aku lihat benar-benar mengerikan. Mereka hanya dua tulang kering dengan pakaian tua. Mereka berdua berdiri tepat di belakangku dan tampaknya akan menyeretku ke suatu tempat. Aku benar-benar takut. Aku buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuhku. Dan kemudian aku tertidur tanpa menyadarinya. Di pagi harinya semua masih seperti biasa. Tapi aku masih tidak berani untuk membuka selimut. Setelah beberapa saat si kecil Lily membangunkanku. Aku segera bangun dan keluar dari selimutku kemudian berteriak. Aku menceritakan tentang dua wanita yang keluar dari kamar itu semalam. Tapi kakak perempuanku mungkin tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Dia berpikir mungkin aku mengalami mimpi buruk tadi malam. Tidak peduli bagaimana aku berpegangan dan menangis. Saudara perempuanku masih tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Aku menceritakan semua yang aku alami tadi malam. Dan berharap Nisan akan percaya kemudian memeriksa kamar itu. Dengan ekspresi ketakutan setelah mendengar ratapanku. Nisan dengan enggan berjalan ke kamar itu untuk memeriksanya. Itu semua untuk meyakinkanku bahwa tidak ada apa-apa di dalam sana. Nisan membuka pintu kamar itu. Kemudian aku mengikuti dari belakang untuk memeriksanya. Meskipun aku masih ketakutan, aku berjalan ke dekat Nisan kemudian menggenggam tangannya. Kami memeriksa sekeliling kamar itu dan itu seperti kamar tua. Itu sangat berantakan dan diselimuti debu tebal. Dan seperti yang dikatakan kakak perempuanku, tidak ada seorang pun di dalam sana. Mungkin aku memang bermimpi malam itu. Karena terlalu lama tidak keluar kamar, akhirnya ayah kami masuk untuk memeriksa. Ia melihat kami bertiga berdiri di dekat pintu kamar lainnya. Ia mendesak kami untuk keluar dan sarapan bersama kemudian bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Kakak perempuanku memberitahu semua yang kukatakan kepada ayah dan mengatakan bahwa kami sedang memeriksa kamar itu tetapi itu terlihat normal tanpa siapapun di dalam sana. Ayah memarahi kami karena percaya dengan mimpi bodoh. Setelah kami selesai sarapan, kami harus pergi ke ladang untuk bekerja. Kami berempat harus pergi ke ladang untuk menanam kentang, terkecuali dengan Lily. Ia tidak bisa ikut menemani kami karena ia masih terlalu muda saat itu. Dan karena desa ini adalah desa yang damai, jadi kami tidak takut untuk meninggalkannya sendiri di rumah. Setelah beberapa saat hujan mulai turun. Kami membawa keranjang kentang pulang ke rumah. Gerobak menjadi jauh lebih berat karena tahun ini kentang memiliki panen yang baik. Kami saling membantu membawa setiap keranjang kentang masuk ke dalam rumah. Tahun ini keluargaku pasti akan menghasilkan banyak uang. Aku juga secara bertahap melupakan kengerian malam itu. Hujan semakin deras. Kami lebih cepat memasukkan keranjang ke dalam rumah. Jika tidak, mereka akan tergenang air dan rusak. Segera setelah kami membuka pintu dan melihat ke dalam rumah, kami melihat Lily kecil bermain di halaman dan ia tampak sangat senang. Ibuku khawatir karena hujan deras tetapi Lily masih bermain dan menolak masuk ke dalam
dalam untuk berteduh dari hujan. Ibuku takut jika ia jatuh sakit, tapi si kecil Lily terlihat sangat bergembira. Dan ia memberitahu ibu bahwa ia sedang bermain dengan dua wanita cantik. Mendengar perkataan Lily, ibuku secara perlahan menyadari sesuatu yang tidak biasa. Sepertinya apa yang dikatakan Lily memang benar. Ada banyak jejak sepatu di tanah. Ia sedang bermain dengan seseorang di halaman rumah. Saat malam sudah tiba dan aku masih teringat dengan kejadian di malam sebelumnya. Aku meminta izin untuk tidur bersama kedua orang tuaku. Meskipun tidak ada hal aneh yang terjadi sepanjang malam, tetapi aku masih khawatir dan memiliki perasaan tak nyaman. Keesokan harinya seluruh keluarga duduk bersama untuk sarapan. Tetapi Lily tidak memakan apapun meskipun orang tuaku menyuruhnya. Bahkan Lily berkata bahwa ia akan dibawa pergi oleh dua wanita cantik untuk makan enak. Kata-kata riang seorang anak tidak membuat kedua orang tuaku khawatir. Hari itu seperti biasanya kami juga harus pergi ke ladang. Ibuku takut jika ada orang asing yang datang untuk merayu Lily. Jadi ia berpesan untuk tidak membuka pintu kepada siapapun. Saat itu aku masih kecil jadi aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi entah mengapa hari itu aku merasa tidak nyaman dan meminta ibuku untuk membawa Lily bersama kami. Tapi ayahku menjadi kesal. Karena Lily masih kecil ia sering melompat dan berlari. Itu akan memakan waktu untuk mengawasinya. Sementara seluruh keluarga tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan. Setiap orang di keluargaku takut kepada ayah. Jadi kami mendengarkan perkataannya. Ayah menyuruh ibu untuk mengunci pagar dengan hati-hati. Ibu juga berpikir begitu jadi ia menuruti perkataan ayah. Tetapi sebenarnya aku masih merasa khawatir dan tidak nyaman. Tapi waktu itu aku masih terlalu muda untuk menyampaikan pendapatku. Sebelum pintu tertutup aku masih mengingat wajahnya yang putih. Mata gelap dengan senyuman aneh. Lily menatapku seperti mengatakan perpisahan. Setelah itu kami naik ke kereta yang sudah disiapkan kemudian pergi meninggalkan rumah. Setelah selesai bekerja di ladang, kami tidak lagi bisa melihat Lily yang bermain di halaman. Ibuku memanggil Lily berulang kali dan mencarinya di dalam rumah. Setelahnya ibu berlari keluar dan meminta kami untuk mencari Lily. Kami berpencar untuk mencarinya. Nisan dan aku sangat khawatir. Kami menyusuri setiap jalan di desa dan bertanya kepada orang-orang, apakah mereka melihat Lily. Ayah juga masuk ke dalam ruangan aneh itu untuk mencarinya. Dan aku berharap bahwa Lily hanya bermain petak umpet. Tetapi kenyataannya adalah Lily kecil benar-benar menghilang. Setelah kejadian itu kami masih tinggal untuk sementara waktu di sana. Kemudian akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat yang memilukan itu. Kami memutuskan untuk pindah ke desa tetangga. Bertahun-tahun kemudian ketika aku beranjak dewasa, aku mendengar bahwa orang-orang membersihkan dan merobohkan rumah itu untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Saat sedang merobohkan pagar, tiba-tiba saja mereka menemukan sesuatu yang nampaknya sangat keras. Jadi mereka memutuskan untuk menggali dan memeriksanya. Dan setelah beberapa saat menggali, mereka menemukan peti mati kayu besar yang mengejutkan semua orang. Karena peti mati biasa tidak mungkin sebesar itu. Mereka membuka tutup peti mati untuk memeriksa bagian dalamnya dan mengambil sisa-sisa almarhum untuk dimakamkan di tempat lain. Semua ini dilakukan agar orang mati mendapatkan tempat yang layak untuk beristirahat. Peti mati itu memang besar, sepertinya menampung 3-4 orang. Warga berusaha sangat keras untuk bisa membuka tutupnya. Tetapi apa yang ada di dalamnya sangat mengejutkan. Cerita itu menyebar kemana-mana, yang membuat keluargaku mengetahui alasan mengapa Lily kecil menghilang secara misterius. Di dalam peti mati itu ada mayat 2 orang wanita dan seorang anak. Mereka ditempatkan dengan sangat rapi di dalamnya. Dan seperti yang dijelaskan oleh para pekerja, ada seorang anak perempuan yang deskripsinya sangat cocok dengan Lily. Jasad kedua wanita itu hanya menyisakan tulang putih, sedangkan anak itu tampak seperti baru saja meninggal. Pada saat itu aku tumbuh lebih dewasa, jadi aku berbicara di dalam pikiranku dan menyadari bahwa Lily tidak seharusnya ditangkap oleh kedua makhluk itu, karena orang yang seharusnya tertangkap adalah aku. Sampai sini dulu cerita kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.